Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar sejarah kebudayaan Islam. Bab 2. Kepribadian Nabi Muhammad SAW. A. Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sebagai Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad SAW mempunyai tugas sebagai 1. Syahidan, artinya menjadi saksi. Di hari akhir, Nabi Muhammad SAW akan menjadi saksi umatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mubasyiran, artinya pemberi kabar. Memberi kabar gembira kepada orang yang beriman bahwa mereka kelak akan masuk surga jika menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. 3. Naziron, artinya pemberi peringatan. Pemberi peringatan kepada orang-orang yang tidak beriman kelak akan masuk neraka karena tidak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. 4. Daiyan ilallah, artinya penyeru kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyeru kepada umatnya untuk memeluk dan menjalankan syariat Islam. 5. Syirajan muniron, artinya cahaya yang menerangi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tugas kepada Nabi Muhammad SAW untuk menerangi umat manusia dengan ajaran Islam. B. Sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW dan sahabat ketika berdakwah. Yang pertama, sidik, artinya jujur. Nabi Muhammad SAW memiliki sifat yang jujur dan benar dalam setiap kata dan perbuatan. Beliau mustahil bersifat kizib, yang berarti berdusta. Kedua, amanah, artinya terpercaya. Nabi Muhammad SAW selalu menjaga amanah yang diberikan kepadanya. Mustahil beliau bersifat khianat, yang berarti mengkhianati amanah. 3. Tabligh, artinya menyampaikan. Berkewajiban menyampaikan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustahil beliau bersifat khidman, yang berarti menyembunyikan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Fatonah, artinya bijaksana dan cerdas. Dengan bijaksana dan cerdas mengatasi setiap permasalahan yang dihadapi umatnya. Mustahil beliau bersifat baladah, yang berarti bodoh. C. Ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad SAW. Kepedulian Nabi Muhammad SAW terhadap sesama. Rasulullah juga sangat sayang kepada semua makhluk di dunia ini, terhadap anak-anak, anak yatim, orang sakit, perempuan janda, ataupun kepada mereka yang pernah memusuhinya. Contohnya, beliau mempunyai sifat kasih sayang yang sangat luar biasa terhadap semua orang termasuk anak-anak. Beliau sangat memahami dunia mereka. Kemudian, Rasulullah sangat menyantuni anak yatim. Anak yatim adalah anak yang tidak mempunyai ayah. Mereka selalu hidup dalam kesulitan. Rasulullah juga bersabda, keluarga muslimin yang terbaik ialah keluarga yang di dalamnya terdapat anak yatim dan memperlakukannya dengan baik. Kasih sayang Nabi Muhammad SAW terhadap orang sakit dan janda. Rasulullah mengajarkan kepada kita supaya menjenguk orang yang sedang sakit. Sahal bin Hanif berkata, Rasulullah mengunjungi orang-orang Islam yang lemah, menziarahi mereka, menjenguk mereka yang sedang sakit, dan mengantarkan jenazah mereka. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, Nabi bersabda, orang yang berusaha membantu janda dan orang miskin bagaikan orang yang berjihad fisabilillah. Nabi Muhammad SAW menambahkan, bahkan bagaikan orang yang selalu menjalankan sholat malam dan selalu berpuasa.
kasih sayang Rasulullah kepada orang yang pernah memusuhinya. Beliau sejak diangkat menjadi nabi hingga akhir hayatnya, terkenal sebagai orang yang mempunyai sifat pengampun. Mereka sering melakukan tekanan-tekanan, namun Rasulullah tidak memiliki rasa dendam, karena beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan sebagai orang pemarah atau pengutuk, tetapi sebagai seorang pengasih dan penyayang. Kepedulian Nabi Muhammad SAW terhadap alam sekitar. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang manusia berbuat kerusakan dan berbuat apa saja yang mengancam kelestarian alam sekitar. Rasulullah banyak memberi contoh kepada umatnya agar mencintai dan melestarikan alam sekitar. Rasulullah sebagai tokoh yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam, bukan saja mengasihi kepada manusia, melainkan juga terhadap lingkungan, baik binatang maupun tumbuhan. Contohnya, menyayangi binatang, bersikap lemah lembut terhadap binatang, dan larangan bersikap kasar terhadap binatang. Kemudian, Rasulullah juga menganjurkan kita agar menyayangi tumbuh-tumbuhan, bahwa sumber makanan yang kita makan setiap hari banyak berasal dari tumbuh-tumbuhan. Alhamdulillah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga anak ustazah bisa mencontoh kepribadian Nabi Muhammad SAW, bahwa pentingnya saling menyayangi sesama makhluk hidup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.